masuk Papua itu dibiayai oleh negara, tapi kenapa mereka melawan? Ya, jadi ini kami lagi tegaskan bahwa inilah kewajiban pemerintah Indonesia untuk membiayai masuk Papua dan juga mahasiswa Indonesia. Dan kalau kami dibandingkan dengan soal ukuran-ukuran uang yang diberikan pemerintah oleh kepada rakyat Papua atau kepada mahasiswa Papua, itu tidak seimbang dengan sumber daya alam kami yang dirampok oleh pemerintah Indonesia selama 62 tahun, mulai dari tahun 1960-an sampai ya. Sila-sila kemanusiaan itu kami tidak dikenal karena sila-sila itu tidak sesuai itu. Iya. Bicara tentang sila kemanusiaan, tapi di Papua pelanggaran HAM ada. Tapi sebelum ini kamu sepakat nggak dipanggil OPM? Saya pikir itu, saya kan mahasiswa, jadi itu khusus ya. Kalau tahu Nyamuk, gimana? Kamu senang nggak dipanggil OPM? Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Yusril Zamahendra di podcast Bicara Santai. Hari ini saya mau sambil roti gembong Mandalika dengan teman-teman Papua lagi. Ini masih dengan teman-teman Papua mau bicarain tentang mahasiswa, pengalaman menjadi mahasiswa dan lain sebagainya. Ini seru sih sebenarnya karena banyak hal yang ingin kita tahu tentang mahasiswa Papua. Ya mungkin orang bilang, orang Papua terus. Tapi menurut saya Papua tuh unik. Nggak bakalan habis untuk dibicarakan. Sambil roti gembong, sambil bicara tentang Papua. Selamat datang Bung Keiro dan Bung Wene di podcast Bicara Santai. Wen, sehat kan? Ya, sehat, terima kasih. Kau Wen, gimana? Sehat. Ini Wen ini baru pulang pendidikan organisasi kayaknya. Ya, Yang bisa jadi. baru pulang tanggal 29. Tanggal 29. Iya. Gimana perasaannya? Baru pulang pendidikan, Wen? Asik. Asik? Ya, bagus. Ya, saya percaya teman-teman Papua yang sekolah di sini termasuk Nyamuk Wene ini, walaupun dijustifikasi ini OPM terafiliasi OPM. Enggak, mereka ini adalah orang-orang yang berpegang teguh tentang bagaimana memastikan keadilan di Papua itu bisa terus ditegakkan. Kira-kira seperti itu ya? Ya. Ini tentang keadilan aja, jangan baperan. Kalau baperan, nggak usah nonton podcast Bicara Santai. Ya. Oke, kita mau bicarain tentang satu isu nih, menarik. Ya ini anak-anak Papua ini kan banyak dapat beasiswa dari pemerintah. Tapi ada yang bilang, dapat beasiswa tapi kok mau melawan Indonesia katanya. Ya. Nah itu kira-kira gimana tuh? Saya agak-agak ini juga nih, mewakili pertanyaan saya juga. Gimana tuh, Kay? Menurut kami, masuk Papua dan menurut saya juga, ya, itu soal memberikan beasiswa, itu pertama adalah kewajiban negara. Ya. Baik. Kewajiban negara yang sudah menjamin dalam konstitusi negara Indonesia. Itu pertama. Kalau yang kedua itu, yang pejuang-pejuang Indonesia dulu, itu juga pernah dibiayai oleh pemerintah di Belanda. Ya. Salah satunya adalah Atta. Ya. Atta walaupun memberikan beasiswa, kemudian dia dibesarkan oleh Belanda di negeri Belanda, tapi dia melawan pemerintah Belanda karena dia memahami dan mengerti bahwa penindasan, penjajahan itu tidak sesuai dengan kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan. Ya, nilai-nilai kemanusiaan. Dan dia tidak pernah melupakan jati dirinya. Dalam hal ini adalah nasionalisme Indonesia dan juga ideologi-ideologi yang dimiliki oleh bangsa ini. Itu sih yang saya pikir ya, bahwa teman-teman Papua itu harus setara di Republik ini. Gitu loh, punya posisi yang sama, punya nilai kemanusiaan yang sama. Ya enggak, kita harus melihat teman-teman Papua itu sebagai manusia. Nah ini bagi yang masih rasis, masih menganggap bahwa orang Papua itu terbelakang, jangan. Hentikan itu. Kalau kita masih mau menganggap teman-teman kita dari Papua itu saudara, ya kira-kira itu harus kita hindari ya. Kira-kira gitu ya, Nyamuk ya. Ya. Nah, Wene. Kamu udah semester berapa sekarang? Baru, tapi semester baru ya. Baru. Semester baru? Ya, baru. Tapi rasanya perjuangannya ini udah kayak semester 7-8 ini. Kamu baru, terus gimana pengalaman kamu di kelas?
Kalau saya di kelas itu, saya baru masuk itu mereka tanya alasan saya, kenapa kamu dipindah ke hukum? Baru saya menyampaikan bahwa saya pindah hukum karena saya harus berbicara bangsa saya, sehingga saya pindah. Karena melalui hukum adalah saya bisa berbicara di depan muka umum, bahkan di kampus saya harus berbicara. Sehingga saya pindah. Itu satu. Dan yang kedua adalah mata kuliahnya Pancasila itu saya pernah bantah. Sila-sila kemanusiaan itu kami tidak dikenal karena sila-sila itu tidak sesuai itu. Iya. Bicara tentang sila kemanusiaan, tapi di Papua pelanggaran HAM ada. Iya, ada. Iya nggak, Kay? Iya. Nah, itu yang akhirnya membuat kamu merasa bahwa perlu kayaknya ini kuliah di hukum untuk membela hak kemanusiaan orang Papua. Bahkan kita mahasiswa Papua, saya rasa harus menyampaikan itu karena kewajiban kita harus berjuang. Karena ketika kita lihat kita punya pendalaman dibunuh, disiksa oleh militerisme, kami sendiri, saya tidak pernah diam. Bahkan saya punya kawan-kawan semua menghindari. Karena kan saya pernah berbicara tentang Papua. Di kelas, di kelas. Menghindari? Di kelas, ya. Semua tidak ada sekarang. Iya. Karena dianggap kamu orang yang radikal gitu ya. Nah, ini OPM gitu ya. Tapi sebelum ini kamu sepakat nggak dipanggil OPM? Saya pikir itu, saya kan mahasiswa, jadi itu khusus ya. Kalau OPM itu kan organisasi Papua Merdeka. Jadi itu bisa dipanggil, tapi saya mungkin tidak ada, maksudnya. Ya, tidak berafiliasi di situ. Kalau kau Nyamuk, gimana? Kamu senang nggak dipanggil OPM? Kalau setiap organisasi itu kan memiliki aturannya, aturan ADRT. Iya, anggaran dasar anggaran rumah tangga. Betul. Jadi kalau kami sebagai mahasiswa, tapi dipanggil FMPB atau OPM yang paling kasar adalah semacam pendukung terorisme atau separatisme KKB, itu kami tidak terima. Ya. Karena yang TPMPB dan OPM ini adalah organisasi induk ini yang memperjuangkan soal kebebasan nasional Papua Barat. Ya, jadi kami belum terdaftar di sana. Lalu memberikan stigma bahwa kamu itu OPM ya, ini kan tidak masuk akal, tidak logis ya. Tapi secara pemikiran sejalan. Kalau soal hak menentukan ya kami mendukung itu soal pembebasan dari kolonialisme Indonesia. Ya ini kami mendukung. Tapi kalau berafiliasi ke situ enggak? Tidak. Iya. Ini kan organisasi ini. Iya. Artinya clear lah. Keiro, Nyamuk, Wene dan teman-teman yang lain sebenarnya bukan orang OPM, bukan. Tapi mereka ini hadir datang ke sini itu untuk belajar tentang bagaimana mengembalikan kemanusiaan yang terjadi di Papua. Itu yang paling penting. Saya sih ini ya, bagi yang menganggap bahwa saya ini memfasilitasi OPM, orang-orang yang berpikir radikal, enggak. Karena ya apa salahnya kita bicara tentang kemanusiaan? Kan sila kedua Pancasila kan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Wene sampai bilang loh, kemanusiaan yang adil tuh sila kedua tuh nggak ada di Papua. Iya, Ben ya? Nggak ada. Hadirnya kamu di sini nih, dua orang ini berarti ingin mengembalikan dua sila Pancasila itu di Papua ya? Kalau tidak dikembalikan ya dihapus lah. Tapi itu menarik isu tentang Papua, tentang kemanusiaan itu. Banyak anak-anak Papua juga nggak berani bicara itu. Kenapa tuh, Ben? Kenapa, Kay? Karena banyak ancaman represif, ya, intimidasi itu. Ketika rakyat Papua atau mahasiswa Papua itu berbicara soal kemanusiaan, ketidakadilan, ya, bahkan mereka membicarakan soal isu-isu pendidikan di dalam kampus, ya. Itu pun ancamannya berat, ya. Jadi pandangan-pandangan negara ini menganggap bahwa orang-orang Papua itu hanya berbicara soal kemerdekaan lalu melawan negara, ya. Lalu mahasiswa Papua atau rakyat Papua yang berbicara soal yang lain-lain itu pun tidak memberikan ruangan itu. Iya. Tidak mendengar tapi langsung dibahas semua. Langsung dijustifikasi. Ini mau Papua merdeka. Padahal bukan itu. Poinnya itu adalah bagaimana mengembalikan kemanusiaan tadi. Betul. Benar ya? Nah ini nih seru nih sebenarnya ya. Kalau saya senangnya bicara dengan teman-teman Papua, khususnya Nyamuk dan Wene ini, karena perjuangan kemanusiaan tuh nggak bakalan selesai di Papua itu. Pengalaman paling buruk kamu selama kuliah beberapa bulan nih di Undram apa? Pernah dikeluarin?
Saya kan datang bulan 8. Iya. Setelah saya datang, dari security mereka foto tuh satunya. Baru saya kaget dan saya tanya ke Abang Nyamuk. Baru dia bilang mereka pernah memantau ketika masa Papua keluar masuk itu mereka pernah foto-foto. Itu satu. Dan yang keduanya itu kita pas Susindak kan? Susindak apa tuh? Ya itu juga mereka nantang itu. Jadi saya pikir harus ini dibebaskan, maksudnya security atau apa itu harus di ini. Biasa aja. Ya biasa. Ya, biasa Aja sebenarnya. Ya, berkelebihan. Ini yang saya agak heranin ya. Kok di kampus yang katanya ruang terbuka, tapi kok mahasiswanya dibatasi? Ya, orang Papua mau bicara tentang kemanusiaan, membela orang Papua juga kan artinya membela orang Jawa, ya enggak? Ya. Membela orang Lombok, jangan sampai apa yang terjadi di Papua itu terjadi di sini, kan kira-kira gitu. Tepat. Nyamuk melihat nggak bahwa apa yang terjadi di Papua itu nggak boleh terjadi di Lombok? Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua tuh kamu nggak mau itu terjadi di sini? Iya. Setuju saya. Ya, karena setiap manusia itu harus bebas dari penindasan, kemudian apalagi pembunuhan itu. Itu saya pikir orang lain tidak punya hak untuk mencabut hak nyawa orang lain. Ya, karena setiap manusia itu hak untuk hidup. Ya. Itu pun diakui oleh Konstitusi negara ini pasal 28A sampai dengan 28J. Ya. Kemudian semua manusia punya hak untuk hidup itu diakui oleh hukum. Ya. Jadi saya pikir semacam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Papua, bukan hanya di Papua tapi juga di Indonesia. Masa lalu itu belum pernah selesai. Ya. Apalagi di Papua ya, banyak sekali yang masa lalu itu. Jadi kami harap jangan terjadi lagi pelanggaran HAM di pulau-pulau lain, misalnya di Lombok. Iya. Ya, soal ketika rakyat mempertahankan tanah, misalnya di Sikit Mandalika atau Sembalun itu. Lalu orang-orang yang punya tanah ini dibunuh, itu kan pelanggaran HAM. Ya. Jadi kami harap jangan terjadi itu. Itu di Kalimantan loh, ditembak loh sampai mati. Orang yang bela tentang kepentingannya. Ya itu sebenarnya nggak boleh terjadi. Dan perjuangan teman-teman Papua itu ya sedikit tidaknya mencerdaskan publik juga sebenarnya. Memberikan kesadaran bahwa perjuangan hak asasi manusia itu tentang Papua ya. Bukan hanya diperjuangkan oleh orang Papua, tapi kita juga seluruh dunia harus membicarakan itu. Kalau untuk Papua sih saya itu bukan kemerdekaan untuk menjadi negara, tapi kemerdekaan manusianya untuk mengakses pendidikan, kesehatan, ya untuk bicara tentang kebebasan untuk berbicara dan lain sebagainya. Kalau dalam konteks Papuanya, karena bagaimanapun Papua ini saudara, ya. Saudara kita saudara. Berarti Israel dengan Palestina mereka saudara, jadi tidak perlu dilepaskan itu kan. Ya serius, mereka itu satu-satu ini juga. Dan di Palestina itu bukan hanya kawan-kawan Muslim, tapi juga ada Kristen di sana. Benar, ada begitu pula dengan di Israel itu bukan hanya orang-orang Kristen, tapi juga Islam juga ada. Iya benar. Jadi konflik di Palestina itu bukan konflik agama, tapi konflik politik. Konflik politik. Ya, begitu pula di Papua. Saya sepakat itu. Makanya isu-isu tentang persoalan, ya ini kita mau lihat isu pelanggaran HAM, isu-isu konflik Timur Tengah maupun isu yang ada di Indonesia ini dari perspektif kemanusiaannya. Karena itu ya udah kita bebaskan kemanusiaannya. Kita berikan kepastian bahwa masyarakatnya itu bisa mengakses semuanya setara. Termasuk yang di Indonesia, orang Papua juga harus seperti itu. Dan itu juga harus disuarakan di ruang-ruang kelas itu, Wene. Di kampus. Di kampus. Gitu loh. Yang bahaya itu memang ada beberapa dosen yang memang anti terhadap pikiran yang seperti ini. Dalam artian manusia itu harus dipandang sebagai manusia. Orang Papua itu baru ngelihat orang Papua ya, mohon maaf ya. Pasti itu statement stigmanya itu buruk. Ya, pasti keras, suka minum, mabuk. Ya. Terbelakang, mohon maaf, kulit hitam, badan bau. Itu kan selalu seperti itu. Padahal biasa aja. Harusnya seperti itu. Nah, kamu pernah nggak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif di kampus? Kamu dibilang hitam, pernah nggak, Bene? Mungkin saya belum ya? Itu belum. Tapi ketika ada gilirannya. Lagi ngantri, sabar dulu gitu ya. Ada giliran. Kamu dapatin perlakuan seperti itu semester berapa? Oke. Saya kan SMA di Indonesia juga kan di Bali. Iya. Jadi sudah mulai dari SMA itu. Ya.
bahkan terang-terangan dipanggil monyet biasanya di kelas. Bukan hanya di kawan-kawan siswa, tapi atau teman-teman kelas. Guru Tapi juga dari guru. Ya. Guru itu mereka sering guru sejarah Indonesia PKN juga. Woi, kamu bau, tidak pernah mandi, bodoh, ya primitif, anak kampung itu tuh guru-guru yang mereka keluarkan itu. Waduh, Iya. parah itu. Iya. Jadi mulai dari situ saya berpikir ini bagaimana cara melawan. Iya. Wene, kamu harus siap-siap ini. Harus siap-siap. Kan saya sudah katakan, Mahasiswa Papua harus menyampaikan dan melawan itu. Iya. Bukan hanya melawan, tetapi meluruskan cara pandang. Itu harus diluruskan cara pandangnya. Apa sih harapan kamu, Wen, ketika kamu kuliah di Mataram itu? Oke, ini harapan saya mungkin di kampus itu harus ini bebas. Jangan intimidasi dan dipantau-pantau itu. Kamu ngerasa dipantau-pantau sekarang? Itu Anda itu. Itu ketika saya ingin kalau nyamuk keluar tuh pernah lihat-lihat itu kan. Jadi saya pikir mungkin pasti akan terjadi seperti kayak kakak nyamuk gitu. Oh gitu. Hati-hati aja. Ya? Mungkin mereka harus mempelajari itu hukum-hukum itu. Karena kan saya lihat di kursi itu mereka belum pelajari hukum itu. Tapi mereka paling kapsim itu saya bisa ketawa tuh. Otaknya nol lalu mereka pantau orang-orang itu, saya pikir itu harus mempelajari hukum itu. Atau mungkin kamu baperan orangnya. Orang di jalan biasa kamu kira orang mantau. Jangan baperan juga. Tidak, ini sudah terjadi 3 kali difotoin kan? Oh iya. Difoto tuh, difoto oleh di kursi Universitas ini Mataram itu. Kalau nyamuk kamu baperan nggak orangnya? Kalau dia udah tahan kayaknya nyamuk. Ya, bukan baperan, kami kan biasa-biasa. Biasa-biasa. Kami juga tidak suka bikin masalah lah. Ya. Karena soal masalah Papua ini kan besar, jadi ngapain kita bikin masalah lagi? Kami hanya tugas kami adalah untuk meluruskan dan mengubah soal Cara pandang paradigma kawan-kawan Indonesia ini. Iya. Paradigma kawan-kawan Indonesia dan masyarakat Indonesia ini dibangun oleh negara ini. Maka tugas kami masuk Papua itu untuk mengubah ini. Iya. Ya, bukan hanya melawan, tapi mengubah ini. Supaya kawan-kawan Indonesia ini melihat orang Papua itu sebagai manusia. Ya. Jangan melihat sebagai hewan atau keanehan-keanehan itu. Kami kan sama-sama makan nasi, bukan makan batu. Iya. Ya. Kami manusia. Manusia harus dipandang sebagai manusia. Iya. Dan manusia itu menjadi manusia karena sifat kemanusiaannya. Kalau dia nggak punya sifat kemanusiaan, ngelihat manusia sebagai manusia, dia yang hewan. Iya nggak? Iya, hewan liar itu. Hewan liar. Oke, harapannya untuk teman-teman mahasiswa, adik-adiknya, ya supaya diperlakukan sebaik mungkin di kampus itu apa? Agar apa yang kamu alami di kampus itu tidak dialami oleh Wene, tidak dialami oleh Naldo, gimana tuh, Be? Kayaknya ini saya sudah sampaikan video yang sebelumnya mungkin. Ya, saya sudah sampaikan kepada untuk birokrasi kampus di UNRAM dan juga kawan-kawan Indonesia dan pihak kepolisian. Yaitu saya sudah sampaikan bahwa jangan lagi kriminalisasi, intimidasi, represif dan pembungkaman ruang kebebasan akademik terhadap kawan-kawan saya yang berkuliah di UNRAM itu. Ya. Memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kawan-kawan itu, kawan-kawan yang senang belajar ya. Karena pikiran ini tidak perlu dibatasi itu, pikiran ini. Ya, itu pertama. Yang kedua ini adalah untuk pesan kawan-kawan mahasiswa Papua bahwa soal membicarakan soal Papua itu adalah kewajiban ya. Kami pikir kewajiban mahasiswa Papua itu, siapapun dia. Ya. Isu-isu pelanggaran HAM dan bahkan politik juga, itu dia punya kewajiban untuk berbicara di dalam dunia pendidikan maupun di luar pendidikan itu. Dan dia juga senang belajar. Ya, senang belajar bagaimana cara berbicara dan sebagainya. Jadi kalian punya kewajiban untuk kampanye atau membicarakan isu-isu Papua itu. Ketidakadilan, kejahatan kemanusiaan, kriminalisasi rasial dan lain-lain itu kewajiban mahasiswa Papua. Semua mahasiswa Papua punya kewajiban. Yang ketiga adalah yang kawan-kawan yang konsumsi di media atau komentar-komentar bahwa mahasiswa Papua itu dibiayai oleh negara, tapi kenapa mereka melawan? Ya, jadi ini kami lagi tegaskan bahwa inilah kewajiban pemerintah Indonesia untuk membiayai mahasiswa Papua dan juga mahasiswa Indonesia. Dan kalau kami dibandingkan dengan soal ukuran-ukuran uang yang diberikan pemerintah kepada rakyat Papua atau kepada mahasiswa Papua,
itu tidak seimbang dengan sumber daya alam kami yang dirampok oleh pemerintah Indonesia selama 62 tahun. Mulai dari tahun 1960-an sampai hari ini. Seperti PT Freeport dan sebagainya. Jadi kami pikir itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Dan bagaimanapun mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tugas negara. Tugas negara. Termasuk untuk teman-teman Papua itu berhak atas mendapatkan pendidikan, mengakses pendidikan, mendapatkan kesejahteraan dan terhindar dari tindakan-tindakan diskriminasi. Betul. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang Papua. Oke, makasih banyak udah mampir lagi di podcast. Sampai lupa kita coba cicipin. Nanti habis ini kita cicipin ya. Nanti kita makan. Kita makan ya. Wene, kamu kalau di luar podcast ribut, kalau di dalam podcast dia agak-agak pelan-pelan. Ya agak-agak sabar. Nanti kita bikin konten lagi. Pertama perasaan. Pertama kali nih. Iya, nanti baru nih. Kita buat konten kedua ya sama Wene, sama Naldo atau sama siapa lah teman-teman Papua yang lain. Tapi mungkin kawan-kawan lain takut karena ditangkap kan. Mereka takut, jadi mungkin tidak mungkin akan bicara. Wah, kita nggak insya Allah lah. Ini orang Islam kan bilang insya Allah. Insya Allah nggak ditangkap karena tadi kita udah disclaimer. Kita tidak terafiliasi dengan OPM, dengan organisasi apapun. Pembicaraan hari ini dan saat ini dan yang kemarin-kemarin itu murni hanya untuk meluruskan cara pandang kita semua tentang bagaimana melihat kemanusiaan di Papua. Oke, thank you. Terima kasih banyak Nyamuk, makasih banyak Wayne. Oke. Jaga-jaga kesehatan, karena perjuangan tentang kemanusiaan Papua, harga diri tentang kita sebagai sebuah bangsa, termasuk Indonesia, itu adalah hal yang tidak bisa kita tawar-tawar. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau suka, like. Kalau suka, share. Kalau suka, subscribe. Jangan lupa. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aduh.